Buku udah. Susunya Kok belum. masih minum susu? Untuk dukung prestasinya. SGM Explore 3 Plus dengan DHA dan RNC dukung nutrisi lengkap. Ini gambar apa ya? SGM Explore. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting ternyata lagi berbunga-bunga nih. Ayu lagi happy karena sudah punya pacar baru dan calon ayah sambung anak sematawayangnya Bilqis. Pacar baru Ayu Ting Ting itu disebut-sebut bernama Alarik. Entah kebetulan atau memang sudah suratan jodoh dari Sang Maha Kuasa, Alarik punya wajah oriental mirip seperti Boy William. Tak ada badai, tak ada hujan, tiba-tiba bahtera pesinetron Adly Fairuz dan Engbin Rishi dikabarkan tengah goyah diguncang prahara. Kabar itu mencuat setelah postingan kesendirian Engbin di Tanah Suci menjadi sorotan netizen. Dengan latar kota suci Mekah, Engbin memajang foto saat menjalani umroh sendirian tanpa kehadiran Adly. Yang paling jadi sorotan adalah caption yang ditulisnya, "Ya Allah, kutukanlah kembali jiwa yang hancur dan hati yang remuk. Ya Allah, sembuhkanlah diri ini yang remuk berkeping-keping. Hapuskanlah segala kesedihan." Tulis Engbin berdoa dalam batin yang terluka. Sejak postingan itu mencuat, sontak spekulasi pun mengarah pada isu keretakan pasangan yang menikah 20 Maret 2020 silam ini. Bahkan saat tim kami telusuri ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, santer berhembus kabar jika istri Adly ini sudah melayangkan gugatan cerai. Namun pihak pengadilan masih merahasiakannya. Apakah ada gugatan perceraian dari artis Adly Fairuz dan Engbin Rishi, Pak? Ini yang pertama. Belum ada data di kami yang nama tersebut. Keretakan bahtera Adly dan Engbin bukan saja sudah merebak sejak postingan di kota suci Mekah, tapi juga diperkuat oleh penelusuran netizen yang maha tahu pada jejak digital acara ulang tahun ke-28 Engbin Agustus lalu yang dianggap janggal karena wanita kelahiran Jakarta 27 Agustus 1997 ini merayakan ultah hanya ditemani ayah dan keluarga tanpa kehadiran Adly. Netizen yang maha tahu pun langsung menghubungkannya dengan isu ketidakharmonisan bahtera Engbin dan Adly. Dan satu saat, Engbin mau ketemu Mama. Dua momen penting dalam kesendirian itulah yang membuat isu perceraian Adly dan Engbin makin menguat. Lantas benarkah Engbin benar-benar sudah melayangkan gugatan cerainya ke pengadilan? Sama sekali kami belum mengetahui. Dari konfirmasi tadi, itu belum ada. Ya, sebelum resmi ditahbiskan penghulu pada 20 Maret 2020 silam, pasangan ini sejak awal memang tak pernah mendapat restu, terutama dari ibunda Engbin, Yulia Irawati. Kekecewaan Yulia bahkan sempat ditumpahkan di depan juru warta. Dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja, datang ke kuburannya. Dia wanita, perempuan, paket lengkap lah Mbak. Masalah pemikiran, dia lebih daripada seumurannya gitu. Saya juga nggak ngerti ya kenapa Engbin seperti ini. Ini bukan Engbin. Sejak pacaran hingga proses lamaran, Yulia sudah mengendus jika Adly punya perangai tak baik karena terlalu posesif pada putrinya. Dimarahin, ya mungkin dimarahin, saya nggak ngerti ya sampai sejauh mana dia marahin anak saya. Namanya saya seorang ibu, saya melindungi anak saya nggak terima dong. Nggak bohong kalau saya ibu kandungnya aja yang lahirin, dia tidak hargain, dia tidak sowan sama saya. Gimana anak saya nanti? Bahkan sejak bersama Adly, kepribadian Engbin berubah 180 derajat hingga akhirnya Yulia memutuskan tak merestui putrinya untuk menikah dengan mantan kekasih Shiran Sungkar ini. Kan kalian bisa ngeliat, kalau saya mau jodohin sama kalian dari kemarin aja waktu di rumah saya. Itu aja. Sekarang siapa yang melakukan ini? Apalagi Engbin ini usia produktif ya untuk dia berkarir gitu. Ya, buat saya ini sangat disayangkan sekali.
Dia sebenarnya bisa dibilang yang pertama dan terakhir dia sih. Sama. Apa ya, dia itu laki-laki yang sangat tanggung jawab. Kalau aku ngeliat laki-laki itu pertama tanggung jawabnya dulu, tanggung jawabnya bagus, berarti dia bisa menjadi imam yang baik. Ketidakakuran ibu mertua dan menantu ini bahkan berlanjut hingga ke jalur hukum. Adli melaporkan ibunda Engbin ke polisi tahun 2021 setahun setelah menikahi Engbin atas kasus pencemaran nama baik imbas tudingan KDRT yang dilayangkan ibu mertuanya. Restu tidak datang, undangan polisi yang datang. Meski tanpa restu sang ibu, toh nyatanya Engbin dan Adli kerap pamer kebahagiaan. Bahkan Engbin mampu menopang kehidupan ekonomi keluarga lewat usaha kulinernya di tengah pamor Adli sebagai pesinetron yang tengah redup. Beberapa bulan lalu, bahkan tim kami sempat mengabadikan momen kebersamaan mereka saat pembukaan usaha kuliner barunya. Udah kemarin jalan-jalan. Ya mudah-mudahan lah ya, biar punya adik. Lantas benarkah kemesraan itu akan benar-benar berakhir setelah 5 tahun mengayuh batera? Benarkah Engbin dan Adli kena karma restu sang bunda? Saya lihat aja apa yang dia mau lakuin. Setelah melakukan hal yang tidak pantas. Alhamdulillah sih, kita saling Engbin jadi airnya, gue jadi apinya. Gue jadi airnya, Engbin jadi apinya. Saya cuma mau lihat aja apakah ini yang dibilang bisa menjadi imam buat anak saya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting ternyata lagi berbunga-bunga nih. Ayu lagi happy karena sudah punya pacar baru dan calon ayah sambung anak sematawayangnya Bilqis. Pacar baru Ayu Ting Ting itu disebut-sebut bernama Alarik. Entah kebetulan atau memang sudah suratan jodoh dari Sang Maha Kuasa, Alarik punya wajah oriental mirip seperti Boy William, persis seperti kriteria idaman Ayu dan Bilqis. Ruben Onsu pernah spill tipis-tipis kalau Ayu lagi berbunga-bunga karena punya pacar baru. Ini kita ada penyanyi dangdut yang hatinya lagi berbunga. Tak hanya Ruben Onsu, kedua orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rojak dan Umi Kalsum juga kasih bocoran kalau anak sulung kesayangannya itu memang sudah punya pacar baru. Hanya saja, ayah Ojak dan ibu Umi Kalsum ogah spill identitas calon mantunya itu. Ya mohon aja doain aja ya biar ada yang dekat. Mudah-mudahan juga anaknya gue setuju nih kan dia mikirin. Oh berarti udah ada bu? Anaknya gak mau. Belum. Tapi bundanya mau. Tapi kalau udah itu mah pengen. Bundanya mau ya? Kalau bundanya, tapi si Bilqis malah bukan bundanya, tapi protek banget sih. Siapa sih ya? Siapa sih bu? Doain aja ya. Hanya doanya aja ya. Doain aja. Kayak juga. Biar klop, Biar udah kita oke. bisa ngasih. Ikisa belum berarti ya? Belum klub Ikisa. Kalau ada Biar yang bisa kita ngasih. Ayu biar punya anak Ayu yang Bilqis klop insya Allah. Binar bahagia tersirat jelas di wajah ayah Ojak dan ibu Umi Kalsum. Setelah putus cinta dan gagal nikah, Ayu Ting Ting bakal menikah dan melepas masa janda yang sudah disandangnya sejak 2014. Harapan ayah Ojak dan ibu Umi Kalsum punya cucu lagi dari Ayu bakal segera terwujud. Cuma tinggal menunggu klik dan klop. Ibu juga gak pernah minta. Mintanya apa teh? Kode. Mintanya cucu, ya mah Apa teh? susah banget ya. Gak boleh ngomong susah. Orang kamunya yang susah, orangnya mah banyak. Emang udah ada yang deket teh? Banyak. Ini ada aku sekarang. Mungkin sih gak lama gitu kan. Itu masih ayah masih gagah kan. Bisa bantuin, ya, cucu. Ayah Ojak emang udah ngebet banget pengen nimang cucu lagi dari Ayu Ting Ting. Meski sangat ingin, namun ayah Ojak tidak mau memaksakan kehendak. Yang terpenting baginya, kebahagiaan Ayu Ting Ting. Siapapun jodohnya nanti, yang penting bisa membahagiakan Ayu dan Bilqis.
pengen punya cucu lagi nggak ya? Cucu mah pengen banget. Dari Sipa kan kemarin dapat cucu laki tuh. Yang anak Sipa kan 2, 1 kan meninggal. Ya pengen banget sih. Tinggal cari mantu kan nih ya, yang seiman, sayang, setia itu, bekerja keras gitu, tanggung jawab deh. Tanggung jawab. Nah itu artis kayaknya nggak ada. Iya ya. Iya, ya kalau emang kita nggak tahu sih ya, namanya jodoh sih ya. Atau mungkin maunya PNS biar ya boleh, nggak apa-apa, kayak ayah ada tuh PNS apa adanya ya udah. Kalau mau Allah kasih yang terbaiknya, mau pengusaha, tapi kan kita lihat dulu, harus benar-benar sayang banget sama Ayu dan keluarga juga kan. Udah ada Bilkis kan, harus sayang sama Bilkis terutama. Emang ayah udah minta cucu ya? Iya, pengen banget cari dia gitu. Terbuka sih, ayah masih belum hatinya. Insya Allah ya. Tahun ini ya? Pengennya. Rekam jejak Ayu Ting Ting yang pernah putus cinta, batal menikah, dan gagal membina rumah tangga membuat ayah Ojek dan ibu Umi Kalsum sangat protektif dan menyeleksi ketat bibit bebet bobot pria yang bakal jadi mantunya dan bakal jadi ayah sambung cucunya. Kan siapa orang tua bukannya si Ayu mau obat lamanya ikut campur dulu karena saya ikut campur kan lihat masa depan ke depannya anak kan dia bahagia. Jangan sampai terulang lagi sedang disakiti. Selalu berdoa semoga baik anak baik, saya setia berikhlas, saya dan cinta dengan Ayu dan Bilkis. Yang pertama pasti seiman dulu Pak Haji. Oh iman dulu. Iya seiman. Terus udah pasti kalau itu harus Pak Haji. Karena enggak gini Pak Haji, enggak maaf gitu ya, maksudnya karena kita semakin dewasa kan gitu ya Pak Haji gitu. Kayak kalau kayak kemarin-kemarin ngikutin kayak kita nggak bisa hidup sama cinta doang gitu Pak Haji gitu. Karena bukannya kita gila materi, bukan, tapi setidaknya bisa bertanggung jawab lah. Ya kalau misalnya dapetnya duda juga nggak apa-apa, single juga nggak. Oke, double apa dibilang? Kalau ditanya trauma atau enggak, kalau bilang enggak mah bohong ya Pak Haji. Pasti tetap ada rasa traumanya, pasti tetap ada rasa kayak lebih hati-hati kali ya, lebih takut gitu, kayak waduh jangan sampai nih gagal lagi gitu.